wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi na'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang baik ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa memanfaatkan waktu di pagi yang baik ini dengan aktivitas yang sangat baik, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita bisa melanjutkan dengan ta'lim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aktivitas yang baik yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar kebaikan-kebaikan yang seperti Allah berikan saat ini senantiasa Allah berikan di sepanjang kehidupan ke depan, bahkan yang lebih dari semua yang saat ini Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pagi hari ini masih berkaitan dengan bab tawakal. Kita sudah membahas 2 kali pertemuan berkaitan dengan bab tawakal. Kita akan melanjutkan hadis-hadis Nabi SAW berikutnya berkaitan dengan bab tawakal. Untuk pagi hari ini, hadis yang pertama akan kita bahas adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Abbas berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil artinya cukuplah bagi kami, cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang ditawakali atau sebaik-baik wakil. Qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, kalimat itu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya binnar, pada saat Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api, yaitu pada saat Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Wa qalaha, dan juga kalimat itu yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, pada saat mereka berkata, yaitu orang-orang kafir berkata, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sungguh telah berkumpul lakum bagi kalian, fakhshaw, maka takutlah dengan perkumpulan manusia yang banyak itu. Fazadahum imana, kemudian bertambahlah imannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimatnya juga sama yang diucapkan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, kana akhir qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya bin-nar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kana akhir qauli Ibrahim, ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat dilempar ke dalam api, yaitu kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa perbedaannya hasbiyallah dengan hasbunallah? Kalau hasbiyallah itu namanya muqaddal wahda, jadi cukuplah bagiku, hanya bagiku Allah cukup bagiku hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Tapi kalau hasbunallah, cukup bagi kami,
Jadi kalau ini mutakalim al-ghair ya artinya ada, ya artinya kami. Tapi kalau ini artinya saya. Jadi kita boleh menggunakan hasbunallah juga menggunakan hasbiyallah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini dalam yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan? Yang pertama, zikir yang bisa dibaca di saat menghadapi kenyataan yang berat dalam kehidupan atau menghadapi tantangan yang berat adalah dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika kita menghadapi cobaan yang kita pandang cukup berat, yang kita lihat kita tidak mampu menghadapinya, maka disitulah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini belum menjadi ucapan harian bagi kita karena sesungguhnya menghadapi kehidupan ini kan cukup berat. Menghadapi kenyataan hidup ini cukup berat. Yang ketika kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kemampuan keluarga kita, insya Allah kita bisa memastikan kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang berat. Apalagi ketika kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang tidak kita harapkan dalam kehidupan ini. Kan kita pasti pernah mengalami dan mungkin juga akan masih mengalami ya cobaan-cobaan berat yang kita pandang wah ini sangat berat dalam kehidupan. Termasuk ketika menghadapi kenyataan di mana orang lain berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya pada kita. Bisa saja terjadi. Ya, kalau untuk kita kan mungkin jarang kita dipersekusi. Ya. Kalau ulama-ulama kan sudah biasa, banyak sekali hal-hal terjadi yang semacam itu, termasuk tantangan-tantangan yang datang dari kanan kiri kita, depan belakang kita, yang bisa saja sewaktu-waktu itu terjadi. Maka ada kalimat yang bisa kita ucapkan di dalam kondisi semacam itu, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada juga kalimat hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalimat-kalimat pasrah dari diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai kenyataan dalam kehidupan ini. Yang kedua, zikir tersebut sebagai pengakuan terhadap ketidakberdayaan dirinya dalam menghadapi tantangan. Ini sudah jelas bahwa kita ini punya keyakinan, termasuk kita sangat mengakui tentang ketidakberdayaan kita semuanya. Kita ini sebenarnya kan tidak berdaya, jangankan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Menghadapi saat ini pun kita sebenarnya dalam kondisi tidak berdaya. Adapun ketika kita diberi kemampuan apa dalam kehidupan ini, itu hanya karena faktor Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, zikir tersebut menghilangkan seluruh kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bertawakal yang totalitas, menghilangkan seluruh kekuatan. Pengakuan bahwa tidak ada kekuatan yang layak untuk menjadi sandaran dalam kehidupan ini, bahkan kehidupan nanti, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalimat-kalimat pengakuan bahwa diri kita ini sangat tidak berdaya. Kemudian sebagai pengakuan bahwa keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Ini kembali kepada pembahasan di awal bahwa hakikat dari tawakal itu kita mewakilkan segalanya yang telah kita laksanakan dengan baik, telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita serahkan kepada Allah agar Allah memberikan keputusannya. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ni'mal wakil. Jadi sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang bisa memutuskan. Dan keputusan Allah sudah pasti yang terbaik, sekalipun keputusan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan, tidak harus sesuai dengan apa yang kita ingin
muslimin, karena kebiasaan kita semua keinginan lebih umum kepada lebih banyak keinginan yang dimensi duniawi kan, dimensi duniawi yang banyak diharapkan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, kalau kita diberi pilihan sakit dengan sehat, pasti akan kita pilih sehat. Itu bagian dari duniawi. Walaupun nanti dalam kenyataannya dengan kesehatan itu banyak dimensi-dimensi ukhrawi yang bisa kita laksanakan. Ketika diberi pilihan antara kaya dan miskin, pasti akan kita memilih kaya. Apa kaya itu pasti terbaik untuk kita? Belum tentu juga. Biasanya kan kita milihnya yang ideal, sesuai dengan yang kita harapkan, sekaligus yang terbaik. Itu ideal. Apa selalu seperti itu kehidupan? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Itu namanya keinginan ideal kita biasanya adalah kita berharap sesuai dengan yang kita inginkan, yang sekaligus itu yang terbaik untuk kita, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat ideal. Masuk muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadis yang pertama berkaitan dengan tawakal untuk di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan, masih berkaitan dengan hadis-hadis tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, akan masuk surga, aqwamun, satu kaum, afidatuhum, yang hati mereka mislu afidatit tayr, seperti hatinya burung. Jadi akan masuk surga satu kaum yang hatinya seperti hati burung. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada hadis berikutnya yang mirip, sekalian kita sampaikan dua hadis dulu. Ini An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, lau annakum, seandainya kalian semua, tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebaik-baik tawakal, dengan sebenar-benarnya bertawakal, la razaqakum, niscaya akan kalian diberi rizki, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tawudu himason, di mana dia pagi-pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan kemudian kembali sore hari kepada keadaan kenyang. Berangkat pagi lapar, pulang kembali kenyang. Ya. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Dua hadis ini berkaitan dengan tawakal, yang tawakalnya itu diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tawakalnya seekor burung. Masyaallah muslimin, tentu kalau kita melihat seperti apa hatinya, kita tidak tahu persis. Hanya Nabi menyampaikan kepada kita, ternyata hatinya burung itu hati yang sangat bertawakal kepada Allah. Karena tawakal itu kan yang paling banyak itu dimensi batin, ya, dimensi batiniyah atau perasaan, bahwa ia benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini tentu perlu penelitian lebih lanjut, ya, berkaitan dengan kalimat ini. Kalimat afidatu mislu afidatit tayr. Hati yang orang akan masuk surga kalau hatinya seperti hatinya burung, ya. Berarti mempunyai hati yang baik, gitu. Hati yang baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua hadis ini apa yang bisa kita ambil?
saya lanjutkan kepada inti dari bahas ini. Selama ia bekerja keras dan menyerahkan semuanya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan. Karena kita tahu dalam keseharian kita, ini tentu berbicara burung itu burung yang bebas ya, bukan yang disangkar itu. Kalau disangkar itu ya tidak usah kemana-mana, didatangi rezeki oleh yang memelihara. Ini berbicara burung ya paginya itu dalam keadaan lapar, kemudian cari rezeki kemana-mana, kemudian pulangnya mesti dalam keadaan kenyang. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, termasuk untuk keluarganya, untuk anak-anaknya itu. Mereka itu mencarikan di hari itu, burung tidak pernah stok makan, tidak pernah kita melihat burung stok makanan, sekalipun dia mampu untuk mencari lebih banyak, tapi mereka tidak pernah menyetok. Ya, bukan disangkar itu. Kalau sangkar kan bapak itu yang menyiapkan. Kemudian larangan berpangku tangan dengan mengharap keajaiban tiba. Ini tentu larangan dan kemudian insya Allah bukan menjadi karakter kita. Tapi juga ada orang yang dalam bekerja sehari-hari itu kurang begitu semangat, hanya mengharapkan keajaiban, berdoa. Itu bagus berdoa, tapi kalau hanya berdoa saja tentu kurang baik. Hanya berdoa saja kurang baik, karena kondisi kita tidak sama seperti kondisi Siti Maryam. Ya, kalau Siti Maryam kan di mihrabnya, kemudian datang rezeki di situ. Kita sulit untuk bisa meniru itu, sulit. Makanya kita ini diperintahkan untuk ikhtiar dengan maksimal, sekaligus juga berdoa dengan maksimal. Kita dilarang berpangku tangan hanya mengharapkan keajaiban datang. Makanya tadi diberi gambar seekor burung. Tidak ada seekor burung itu menunggu disangkarnya, kecuali apa? Menunggu di sarangnya. Kalau disangkar ya nunggu. Jadi yang kita contoh bukan burung yang disangkar ya nunggu. Tidak usah cari kemana-mana, datang rezekinya. Datang. Tapi kalau yang burung bebas itu mesti harus berusaha dengan sekuat tenaga. Usaha perlu serius dengan potensi yang dimiliki dan dimulai sejak pagi. Nah ini kalimat tadi itu Nabi kan memberikan satu gambaran yaitu di pagi hari. Di pagi hari burung itu dalam keadaan lapar, dia pergi untuk mencari rezeki. Itu satu contoh kepada kita bahwa untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari pagi-pagi hari. Bahkan ada yang mengatakan orang yang sukses duniawi, ya duniawi salah satunya. Sukses duniawi itu salah satu cirinya orang yang lebih pagi memulainya bekerja dibandingkan yang lain. Semakin pagi orang itu memulainya itu semakin berpotensi untuk bisa berhasil. Ya tentu bagi kita sebagai muslim, pagi yang paling pagi bangunnya mereka yang paling terbaik. Tentu di pagi hari kita mengumpulkan tenaga spiritual kita. Misalnya sebelum subuh sudah pada bangun, dikumpulkan spiritual kita dengan mengabdi kepada Allah, sholat subuh berjamaah. Baru setelah itu mulai kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian bangun tengah malam kemudian pagi tidur lagi. Nah, ini tentu paket yang tidak baik. Paket yang tidak baik. Apa yang perlu kita lakukan? Bahwa rahmatullah perlu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi kita apa? Apa yang kita lakukan tidak harus sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, karena potensi kita ini memang berbeda-beda. Ya, potensinya bumi semacam itu sehingga dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensinya dia, dengan potensi yang dia miliki. Ya, dia bisa terbang ke mana-mana dengan bermodal cekernya dan juga dengan bermodal paruhnya. Itu modalnya yang Allah berikan potensi untuknya, maka dengan potensi itulah dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita juga begitu. Potensi yang telah Allah berikan kepada masing-masing kita
karena kita pasti punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita pasti punya potensi itu. Maka potensi itulah yang kita manfaatkan untuk menjadi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang sudah didesain untuk berbeda-beda dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang itu lata itu ingin seperti dia, pada potensinya memang sudah berbeda. Potensinya sudah berbeda. Sehingga rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja memang tidak sama dengan tetangganya. Tidak sama karena potensinya berbeda-beda. Yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah usaha dan kepasrahannya. Mempunyai nilai di sisi Allah dari sisi usaha dan juga kepasrahan batinnya. Kalau hanya usaha keras tapi tidak ada kepasrahan batin, tentu bagi muslim, bagi orang yang beriman itu kurang baik. Kerja keras saja tapi batinnya tidak dipautkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pasrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman itu kurang baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa diambil dari pelajaran guru itu. Ya, khususnya dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tawakalnya memang luar biasa, sangat jauh dengan kita, sangat berbeda dengan kita. Kalau Nabi pernah dalam salah satu hadisnya itu, pernah Nabi SAW itu ketika selesai sholat, kemudian dia terburu-buru pulang ke rumah. Kemudian ditanya, kenapa kok tumben Nabi ini kok terburu-buru pulang? Ternyata ketika ditanya, ia menyampaikan ada barang yang di rumahnya yang belum disedekahkan, terburu-buru untuk ingin segera menyedekahkan barang yang ada di rumahnya. Ini masuk muslimin ini juga tawakal yang luar biasa, berbeda dengan kita. Kalau kita memang kita harus mengakui tawakal kita tidak semaksimal itu. Karena kita ini masih sangat memikirkan masa depan yang jauh. Ya, bukan hanya sebulan 2 bulan yang dimikirkan kita. Ya, setahun 2 tahun bahkan anak cucunya itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari, sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Itu kelemahan, tapi juga mungkin juga bagian dari kelebihan juga ya. Kelebihannya dalam arti dia bisa berpikir panjang. Tapi kelemahannya itu adalah ada nilai kurang tawakalnya. Dia masih terlalu yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Ia masih terlalu yakin bahwa yang bisa menjamin masa depannya adalah dirinya sendiri. Masih terlalu yakin bahwa yang nanti bisa mengawal anak cucunya itu dia sendiri. Keyakinan kepada Allah itu ya tentu akan berkurang. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, dan termasuk tidak sebagaimana yang dipraktekkan oleh guru itu. Ya, tidak tahu guru mikir apa untuk besoknya. Yang jelas yang dia hanya mencari kebutuhan untuk saat itu juga. Besok kita cari lagi, ya, dia cari lagi. Pasrah kepada Allah bahwa hari besok itu sudah dikandung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ini kadang-kadang memang tidak selalu sesuai dengan teori ekonomi yang hidup di tengah-tengah kita. Kalau teori ekonomi itu kan bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan sebaik-baiknya dengan segala perhitungan. Tentu itu dari sisi ilmu itu baik, Dari sisi tawakal memang akan mungkin orang itu merasa bahwa yang bisa menjamin masa depannya dirinya sendiri. Itu akan secara tawakal tentu kurang baik kalau sampai ada keyakinan bahwa masa depannya itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Padahal yang bisa menentukan masa depan itu pasti Allah. Jangankan masa depan, besok hari kita tidak tahu apa yang terjadi. Minggu depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bulan depan, tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan semuanya itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran dalam kehidupan kita.
sampai-sampai kita ini disuruh niru seekor burung ya, dalam hal bertawakalnya. Berarti kita dalam hal ini banyak yang kalah dengan tawakalnya burung itu. Maka oleh Nabi disampaikan semacam ini dalam hadisnya itu. Ya pokoknya kalau punya hati seperti hatinya burung yang semacam itu masuk surga. Wah itu berarti tawakalnya bagus. Masya muslimin rahimahumullah. Burung tidak pernah takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebab burung yakin rezekinya sudah dijamin oleh Yang Maha Mampu menjamin rezeki, yaitu Allah. Tugasnya adalah menjemputnya. Kalau kita sering takut kita ya. Aduh apa yang mau dimakan minggu depan. Bukan hanya untuk kita, untuk anak-anaknya kan mereka masih apa yang akan nanti dimakan oleh anak-anak kita. Itu masih ada kekhawatiran semacam itu. Tidak ada. Makanya biasanya kenapa saat ini banyak orang mudah sakit, karena yang dipikirkan itu terlalu jauh ya, terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada dirinya, khususnya berkaitan dengan yang berkaitan dengan duniawi. Secara umum kan berkaitan dengan duniawi. Minggu depan apa ya yang bisa dimakan sudah dipikirkan sekarang itu. Kalau burung enggak, sebenarnya tidak memikirkan besok mau kemana, dia tidak mikir kan. Tidak mikir dia besok akan cari di mana ya, tidak mikir. Akan stok di mana besok ya, tidak mikir. Dia sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah bahwa hari itu telah disiapkan oleh Allah rezekinya untuk dia. Dengan tugasnya adalah menjemputnya. Cara menjemputnya itu bangun pagi, berangkatlah pagi-pagi untuk menjemputnya itu. Kan tidak ada burung yang berleha-leha pagi hari, tidak ada. Mesti pagi, kalau bukan yang misalkan yang di hutan itu, kalau pagi hari mesti sudah bertebaran jam itu terlalu siang nih. Ya, hampir udah kadang-kala subuh-subuh itu sudah bersiul di mana-mana itu. Ya, artinya sudah bertebaran kemana-mana untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah iri kepada yang lain karena masing-masing telah dijatah. Ini juga salah satu yang bisa kita ambil dari ilmu ini, bahwa manusia kenapa ada iri hati pada orang lain dalam hal rezeki Allah itu, karena dalam batinnya itu kurang yakin bahwa rezeki itu telah Allah siapkan untuk masing-masing. Orang ini kan itu dalam dirinya ada satu dugaan bahwa Allah keliru memberikan rezeki. Gitu. Ada dugaan begitu kan? Itu kok beli mobil ya, kok itu beli ini ya, kok beli itu ya. Seharusnya itu ke saya. Kan seakan-akan Allah keliru ngasih rezeki. Kenapa tidak baik atau bahkan bagian dari akhlak tercela orang iri itu? Karena itu faktornya batinnya itu yang menganggap bahwa Allah keliru memberikan rezeki kepada orang itu. Mestinya kepada dirinya itu rezekinya. Ya, temannya naik jabatan kok dia enggak, iri gitu. Seharusnya saya yang naik jabatan, kan kadang begitu. Keliru Allah memberinya. Nah itu yang bikin akhlak dia akhlak orang semacam itu dianggap kurang terpuji itu karena batinnya. Apalagi akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Setelah ada diri dalam batinnya, muncullah ucapan, muncullah tindakan, itu tambah parah kesalahannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki sudah dibagi. Tidak usah kita memikirkan rezekinya orang yang lain itu sudah juga memikirkan dirinya sendiri juga. Kita bisa ikut memikirkan, ngapain memikirkan rezekinya orang? Yang boleh dipikirkan itu adalah justru yang ada di bawah kita, itu baru dipikirkan. Misalnya tetangganya 2 hari tidak makan, itu baru dipikirkan oleh kita. Jangan memikirkan yang di atas kita, karena malah yang sebaliknya kalau terjadi dalam kehidupan kita, yang dipikirkan yang ada di atasnya. Mikirnya apa? Mikir dari mana toh dia itu? Padahal dia pekerjaannya gitu saja. Kok bisa dapat rezeki sebanyak itu? Ngapain saja di korek-korek gitu? Nah, nggak ada kerjaan.
muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum tidak tamak atau tidak rakus cukup sampai kenyang di hari itu. Ini juga yang bisa kita ambil pelajaran ya. Tidak tamak. Kalau kita masih ada tamaknya, kita ada tamaknya. Walaupun mungkin tamaknya masih standar, masih tahap dibolehkan ya. Karena tamak yang tidak dibolehkan itu kalau sampai kita menginginkan sesuatu kemudian dalam rangka mencapai itu dengan cara-cara yang tidak diperkenankan, itu tamak yang tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita terus mencari rezeki, bekerja keras, bekerja luar biasa untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, itu sebenarnya masih belum masuk kategori yang tamak yang tidak diperkenankan. Ini masih sah. Sampai dari istirahat misalnya, istirahatnya sedikit gara-gara ingin mendapatkan yang lebih banyak, tentu itu masih sah. Hanya ada unsur tamak juga ketika kita terus menumpuk itu dan kita enggan untuk mengeluarkan sebagian dari yang dimiliki itu. Ya, itu sudah mulai ada rasa tamak. Kemudian dia juga tamak yang masih dalam kategori diperkenankan gitu ya. Seperti misalnya kita masih menyimpan apa yang kita dapatkan hari ini untuk dimakan sekian hari ke depan. Nah, itu masih bagus, masih boleh. Masih boleh. Hanya yang semacam itu kalau dibandingkan dengan burung itu masih masuk tamak itu. Masih masuk tamak. Tentu kita tidak bisa mungkin seperti burung langsung, mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa. Hari yang dimakan hari ini langsung cari hari ini mungkin juga berat juga ya. Berat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ustaz, menjalankan. Yang Ustaz jelaskan ini kan tentang kita harus semaksimal mungkin. Iya. Kita harus Allah itu ya. Tapi yang terjadi sekarang ini kan bisa bagaimana jika kita memang betul-betul gak berdaya. Misalkan kita punya keinginan kita serahkan kepada umaro, tetapi umaro itu tidak amanah. Misalnya soal haji misalnya ya, kita udah nunggu sampai 10 tahun, 8 tahun, tapi yang berangkat baru yang 2 tahun kemarin seperti itu. Itu karena kan kewenangan ada mereka. Atau kemarin itu yang terjadi itu ada sertifikasi halal buat rizki, miras dan sebagainya. Nah kita kan sama sekali kita nggak berdaya di situ Ustaz, karena memang kita bukan ini kita, tapi kedepannya nanti pasti akan kita akan kena dampaknya gitu Ustaz ya. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Kita tuh nggak berdaya sama sekali soal itu Ustaz. Apa yang kita lakukan? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tuh kita nggak berdaya sama sekali, tidak berdaya usaha sama sekali. Kita harus ikutin apa yang ada gitu Ustaz. Oh, pasrah gitu ya. Baik. Terima kasih. Karena kita bahas bab tawakal, memang arahnya tawakal ya seperti yang kita bahas. Memang dalam kondisi yang lain ada bab yang lain. Menghadapi hal-hal kenyataan dalam kehidupan ya, yang berkaitan dengan pemerintahan dan lain sebagainya, ada hadis yang lain yang bisa dikaji. Di antaranya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Tentu hadis lain juga masih banyak yang bisa membahas dalam kasus yang lain ya. Kalau hadis itu berkata siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan atau dengan kekuasaan. Artinya kita dengan keadaan juga tidak boleh pasrah dalam arti tawakal itu berarti pasrah sepenuhnya dengan semua keadaan. Tentu tidak. Demikian kita lihat lihat kasus per kasus. Ini yang kita bicarakan berkaitan tawakal itu berkaitan dengan kehidupan diri kita dalam menyambut rezeki Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita menyerahkan masa depan diri kita. Nah, untuk yang berkaitan dengan kepentingan umum, berkaitan dengan kepentingan umat, salah satu hadis yang tadi itu. Mantu amiku, kalau kita melihat kemungkaran, bal yughayyiru biyadi, rubahlah dengan kekuasaan, rubahlah dengan tangan. Tentu opsi yang pertama ini bagi siapa-siapa yang mempunyai kekuasaan
untuk bisa merubah hal itu, maka wajib baginya untuk ikut serta merubah kalau nampak ada kedoliman. Kalau misalnya nampak kedoliman ya. Kalau kita kan ini hanya mendapatkan informasi-informasi ya dari media, kemudian kita pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya apa? Ya, paling kita di posisi terakhir ya, posisi terakhir. Karena yang kedua itu fa'ilam yastati fabilisani, kalau tak mampu dengan tangan, tidak punya kekuasaan, tidak memungkinkan merubah dengan kekuasaan, ya dengan lisan. Menyampaikan dengan narasi-narasi itu dengan narasi yang baik, diskusi publik dan sebagainya, itu bagian dari cara, dan ini sudah banyak dilakukan. Dua hal ini sudah ada yang melakukan. Hanya yang pertama ini agak sulit kalau bukan penentu kebijakan. Sulit yang pertama. Makanya kenapa Islam Muslim yang tak itu perlu punya kekuasaan. Maka nanti kalau milih pemimpin, cari pemimpin yang kira-kira bisa nanti bisa menegakkan kebenaran semacam ini, yang bisa mengubah keadaan yang tidak akan menjadi baik. Tapi kan sulit sekarang, karena yang bisa menentukan itu adalah apa? Yang suara terbanyak, bukan suara terbaik. Beda kan? Beda. Demokrasi itu suara terbanyak. Suara terbanyak atau tentu terbaik belum tentu. Ya, karena antara anak SD, satu anak lulusan SD, satu profesor itu sama nilainya, itu satu suara. Ya. Satu orang misalnya penjahat dengan satu orang yang soleh itu sama satu suara. Karena itu sistem yang memang ada ini tentu mendukung dengan keadaan yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Itu ikhtiar kita dengan keadaan semacam ini, kita mengupayakan nanti dengan ya, jangan sampai golput istilahnya, cari yang terbaik. Karena kalau nanti golput ya nanti malah dipilih oleh orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu upaya kita untuk menuju perubahan yang mungkin ke arah yang kita harapkan. Ikhtiar kita. Wa man lam yahtadi falisani, tidak mampu dengan kekuasaan, dengan ucapan, dengan suara. Ya nanti banyak ya berkaitan dengan ini, dan termasuk dengan yang memilih itu kan bagian dari suara kita. Upayakan partisipasi. Bentar lagi kan pemilihan pilkada ya, nanti langsung kota provinsi. Ya kita lihat hebatnya siapa sih yang kira-kira ya kita cari yang ideal sulit. Makanya kalau sudah kita diberi pilihan, disuguhkan hanya 2 atau 3 pilihan, ya sudah kita ambil yang terbaik dari yang ada. Jadi yang ideal ya sulit, karena semua utusan dari partai politik. Siapa yang diusung? Ya yang aktif di politik itu, kemudian yang ya banyak pertimbangan. Saya tidak terlalu paham dunia politik ya. Bagi saya, tentu kita berpartisipasi dengan lisan kita dengan cara mencari yang terbaik. Yang terakhir, bailan tadi pabi. Kalau nggak mampu lisan, nggak mampu kekuasaan, nggak punya kekuasaan, lisan tidak mampu mengucapkan, minimal batin kita itu tidak rela dengan keadaan-keadaan yang tidak seharusnya. Itu minimal. Masuk muslimin rahimahullah. Jadi tawakal itu bukan tawakal, wah pasrah aja nanti keadaan semakin kalau semuanya pasrah, ya udah semakin gak karuan. Banyak berdoa, insya Allah doanya bapak ibu ya yang soleh-solehah, insya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak usah terburu-buru. Karena namanya doa itu, bahkan di dalam salah satu hadis, Allah akan tetap menerima doa selama orang itu tidak terburu-buru. Doa sekarang, besok langsung berubah ya. Mungkin belum. Bisa saja berapa tahun yang akan datang, perubahan akan terus terjadi kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagi kita tentu ada kekhawatiran itu manusiawi ya, tentang kekhawatiran apa tadi yang Bapak sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu
Ada yang mau disampaikan? Nggih, Pak. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana meyakinkan diri bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu justru nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tidak membawa diri bahwa nikmat itu selalu berhubungan dengan rezeki, penghidupan yang layak, penghidupan uang dan sebagainya. Gimana ceritanya? Kan biasanya kadang kita melihat diri kita dan melihat orang lain menilai nikmat itu justru bukan nikmat iman itu, nikmat sehat dan seterusnya, justru kepada yang lahir, Ustaz. Kepada duniawi. Bagaimana meyakinkan semuanya itu? Bapak rahmatullah, kita ini sudah memang dengan keadaan perkembangan yang semakin materialistis, ya, itu akan semakin berpotensi orang menganggap bahwa keberhasilan itu berdimensi materi, apalagi dengan dunia sosial yang semacam ini. Semakin tinggi anggapan orang bahwa kesuksesan itu diukur dengan materi. Coba kita lihat, yang makin nampak adalah yang emasnya banyak, yang hartanya banyak, itu akan semakin tinggi. Berbeda dengan orang yang tidak ada media sosialnya, hidup di desa. Di desa belum ada media sosial misalnya, di tempat yang masih tidak ada informasi masuk, tentu cara pandangnya bisa berbeda. Nah, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat sebabnya dulu kan. Sebabnya orang itu menganggap keberhasilan itu di duniawi karena memang banyak pendukung di hal yang semacam itu. Media juga mendukung bahwa kesuksesan dimensi duniawi semacam itu. Itu penyebabnya. Makanya kalau kita sudah tahu bahwa itu penyebabnya, maka yang bisa kita melakukan introspeksi pada diri kita adalah ya kembali pada diri kita bahwa apa yang ada di sekitar kita yang dianggap oleh orang lain sebagai standar keberhasilan itu kurang tepat. Itu pertama ya, terapi untuk diri kita, karena tentu kita tidak bisa memaksakan orang lain, sulit untuk memaksakan. Kemudian yang kedua, kita ini perlu sadar sepenuhnya bahwa sehebat apapun kita dalam hidup ini, hanya berapa tahun ya? Kita hidup hanya berapa tahun? Nabi Muhammad bilang, ya umur kita ya 60 sampai 70 tahun. Berapa lama itu? Berapa persen dari seluruh perjalanan kehidupan nanti? Ya, tidak sampai 0,000 sekian persen. Artinya masyaallah muslimin, sehebat apapun kita, seberkaya apapun seseorang itu, bisa dinikmati dalam kehidupan ini berapa lama? Bisa berapa? Kadang-kala banyak duit tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena kadang kolesterol tak boleh makan ini, diabetes tak boleh makan ini, dan seterusnya. Artinya bahwa sekalipun dia punya segalanya, tapi tidak kemudian bisa menjamin bahwa orang itu mendapatkan satu kebahagiaan, tidak bisa menjamin, ya. Kehidupan ini sebentar, sehingga yang perlu menjadi standar kita adalah sesuatu yang bisa menjamin kebahagiaan setelah kita nanti tiada. Setelah kita nanti tiada, kita hanya menikmati berapa tahun menikmatinya. Padahal yang nanti akan kita hadapi sekian ratus tahun. Disitulah yang akan bisa menjamin apakah orang itu bahagia atau tidak, kan bisa berkaitan dengan jangka panjang. Maka salah satu standar dalam kehidupan kita agar kita ini tidak minimal diri kita tidak sampai mengukur bahwa kesuksesan itu semata-mata duniawi. Kita mesti melihat begini, kita mesti iri kepada orang yang mungkin di bawah kita, tapi dia masih rajin berjamaah. Kita lihat anak-anaknya
santun, anak-anaknya soleh-soleh. Kita mesti iri. Kenapa? Karena dia yang sebenarnya punya investasi jangka panjang. Ya, itu berarti yang perlu menjadi bagian dari kita. Irinya iri yang positif ya, iri yang positif. Masih banyak orang yang sebenarnya dari kemampuan ekonominya terbatas, tapi dia sehari-hari seperti sangat bahagia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, menikmati kehidupan dengan sebaik-baiknya, ke masjid tidak pernah terlambat, ngaji anak bisa diantar ke sana kemari, bisa bersama-sama. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi cermin, salah satu cermin kehidupan kita. Bapak Rahimahullah, kalau keyakinan insya Allah semuanya yakin bahwa, apalagi sudah mengaji, sama-sama semuanya yakin bahwa duniawi itu tidak menjadi standar kebaikan seseorang. Yakin, tapi tapinya itu kadang-kadang keyakinan itu tidak menjadi sikap dalam kehidupan. Yakin tapi tidak menjadi sikap. Ya, sebenarnya yang paling bagus itu kalau keyakinan sekaligus menjadi sikap dalam kehidupan kita. Allah SWT. Kita berdoa agar dunia ini tidak menjadi satu tujuan yang utama dalam kehidupan ini, tapi sebaliknya adalah akhir yang menjadi tujuan utama kita, dengan tetap duniawi tetap kita cari dengan sebaik-baiknya, karena Allah juga menyampaikan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Tetap kita harus takut kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah. Kita perlu menyiapkan generasi kita kuat, agar generasi kita kuat. Kuat apanya? Semuanya kalau bisa kuat, tetap kita persiapkan dengan baik. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas. Allahumma shalli. Kita akhiri untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.